Feodalisme mungkin terdengar seperti sistem kuno yang sudah punah, tapi nyatanya jejaknya masih bisa kita lihat di Indonesia. Sampai sekarang secara sederhana, feodalisme adalah sistem sosial di mana kekuasaan dan sumber daya dikuasai oleh segelintir orang. Biasanya para bangsawan atau penguasa lokal, sementara rakyat biasa hidup dalam ketergantungan. Di Indonesia, feodalisme bukan datang begitu saja. Sistem ini punya akar sejarah yang panjang, mulai dari zaman kerajaan-kerajaan Nusantara. Dulu, raja dan para bangsawan memang kendali penuh atas tanah dan rakyat. Rakyat jelata harus membayar upeti atau bekerja untuk mereka sebagai bentuk loyalitas. Ketika Belanda menjajah Indonesia, mereka memanfaatkan sistem ini untuk mengontrol rakyat dengan bekerja sama dengan para bangsawan lokal. Setelah merdeka, feodalisme tidak serta-merta hilang. Malah ia berubah bentuk di era modern. Feodalisme bisa terlihat dari budaya menerima tanpa protes terhadap pimpinan atau sikap sungkan berlebihan pada orang yang dianggap lebih tinggi statusnya. Contoh kecilnya, masih banyak orang yang takut mengkritik pejabat atau atasan, seolah-olah mereka tidak punya hak untuk menyuarakan pendapat. Nah, kalau kita sadar akan hal ini, langkah pertama untuk perubahan adalah memahami akar masalahnya. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu pernah merasakan atau melihat sisa-sisa feodalisme di sekitarmu? Dampak feodalisme di masyarakat modern. Feodalisme mungkin sudah tidak sekuat dulu, tapi dampaknya masih bisa dirasakan sampai sekarang. Salah satunya adalah mentalitas priai melawan wong cilik yang bikin gap sosial makin lebar. Orang yang dianggap punya jabatan atau keturunan terhormat seperti dapat privilege lebih, sementara rakyat biasa sulit menaiki tangga sosial. Contoh nyata, di dunia politik, masih ada budaya dinasti politik, di mana kekuasaan diwariskan ke keluarga atau kerabat dekat. Rakyat seolah hanya jadi penonton, tanpa punya kesempatan yang adil. Di dunia kerja, ada juga budaya ABS, asal bapak senang, di mana kinerja kurang penting dibandingkan hubungan dekat dengan atasan. Dampak lain adalah rendahnya kesadaran akan hak sebagai warga negara. Karena terbiasa hidup dalam sistem hierarkis, banyak orang masih ragu untuk menuntut keadilan atau transparansi dari pemimpin. Mereka menganggap protes atau kritik sebagai hal yang tabu. Tapi bukan berarti kita harus pasrah. Perubahan bisa dimulai dari diri sendiri. Misalnya dengan lebih kritis terhadap kebijakan pemimpin, mendukung meritokrasi, sistem yang menghargai kemampuan bukan keturunan, dan berani bersuara ketika melihat ketidakadilan. Gimana? Kamu setuju bahwa feodalisme masih mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari? Melawan feodalisme dengan kesadaran dan aksi nyata. Feodalisme tidak akan hilang dalam semalam, tapi kita bisa perlahan-lahan mengikisnya dengan kesadaran dan tindakan konkret. Pertama, kita harus berani mempertanyakan sistem yang tidak adil. Misalnya, menolak budaya sungkan, berlebihan yang bikin kita diam saat melihat kesalahan penguasa. Kedua, pendidikan adalah senjata ampuh. Dengan melek sejarah dan politik, kita bisa memahami bagaimana feodalisme bekerja dan cara melawannya. Ajarkan pada generasi muda bahwa semua orang punya hak yang sama, terlepas dari latar belakangnya. Ketiga, dukung pemimpin yang benar-benar merakyat dan anti-feodal. Jangan hanya memilih
faktor keturunan atau popularitas, tapi lihat rekam jejak dan integritasnya. Terakhir, kita harus mulai dari lingkup terkecil, diri sendiri dan keluarga. Didik anak untuk mandiri, kritis, dan menghargai kesetaraan. Kurangi kebiasaan menghamba pada status orang lain. Feodalisme mungkin bagian dari sejarah kita, tapi bukan berarti harus jadi masa depan kita. Yuk, bersama-sama bangun masyarakat yang lebih egaliter. Kalau kamu punya ide atau pengalaman dalam melawan feodalisme, bagi ceritamu di kolom komentar. Siapa tahu bisa menginspirasi banyak orang.